Kadang baru baca hadisnya dikit, baru baca satu ayat, tidak didukung dengan yang lain, langsung bikin hukum. Nggak bisa. Beragama tuh nggak bisa begitu. Jangan baca satu ayat langsung, oh berarti orang kafir tuh najis. Masuk kita bersihkan. Nah, lah Rasulullah pernah masukin orang kafir ke masjid, diikat di tiang Masjid Nabawi. Udah, untuk apa sembunyi-sembunyi, mata-matai, tengok aja secara jelas apa yang kami lakukan. Di masjid diperhatikan, kegiatan orang Islam segala macam, setelah cukup rasa Rasulullah, dibuka. Sekarang kau mau apa? Apa kata Sayyiduna Tsumamah bin Utsal? Dulu tidak ada orang yang paling aku benci melebihi benciku kepadamu, wahai Muhammad. Namun sekarang setelah melihat kalian di masjid, tidak ada orang yang lebih aku cintai selain engkau. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa naqala al-muhib at-Tabari, itu ya. Nah, masih tentang najis yang dimaafkan. Masih tentang najis yang dimaafkan. Yang lalu tentang bulu ya. Nah, tentang bulu yang menempel di kasturi yang dari musang. Nah, ini lain lagi. Wa naqala al-Muhib at-Tabari, berkata al-Imam Muhib at-Tabari, an Ibnu Sabbagh, dari Ibnu Sabbagh, wa atamadahu, dan beliau memeganginya, annahu, bahwasannya, yu'fa, dimaafkan, anjiratil ba'iri, dari mamah biaknya unta. Rumput yang sudah dimakan, dah masuk ke dalam, dikeluarkan lagi untuk dikunyah-kunyah sama dia di kandang. Itu kan hukumnya hukum muntah. Orang udah ditelan, dikeluarkan lagi. Kita tahu al-qai atau muntah itu adalah najis. Tapi ini dimaafkan. Dimaafkan, mohon maaf, bukan berarti begini, bukan berarti rumputnya yang dikeluar dari mulutnya itu semuanya dimaafkan, bukan. Bagaimana bentuk maafnya? Wa nahwihi, dan yang semisal unta lah. Nah, apa misalnya lembu, kambing, itu pokoknya hewan-hewan yang memamah biak seperti itu. Nah, bentuk kemaafannya bagaimana? Fala yunajjisu ma syariba minhu, maka mulutnya yang tadi sudah mengunyah muntahan rumputnya, itu kan sebenarnya mulutnya bernajis. Tapi dimaafkan pada tempat yang dia minum darinya. Misal dia minum dari tong. Minumlah unta tadi, masuk mulutnya di situ. Nah, masuk mulutnya di situ. Kan berarti akhirnya menyentuh mulutnya yang sudah sempat mengunyah muntahan rumputnya tadi. Maka itu dimaafkan. Airnya tetap suci. Walaupun kita tak mau mungkin minumnya. Tapi kalau seandainya dipakai untuk wudhu, air itu masih boleh. Tidak menajisi. Kenapa? Karena dimaafkan. Kalau berubah ya barulah. Itu memang karena ma'un mutaghayyir. Tapi kalau dengan sebab mandang, itu mulutnya kan udah ngunyah mamah biaknya. Berarti mengandung najis selatu lidahnya, bibirnya, segala macam, tapi dimaafkan. Wa ulhiqa bihi, dan disamakan dengan mulut hewan yang memamah biak tadi, famu ma yajtaru min waladil baqarati, mulut dari apa yang samalah keluar dari lambung pada anak lembu, wadda'ni, dan anak kambing. Idal taqoma akhlafa ummihi, kalau mohon maaf meminum dari puting susu induknya. Ada anak lembu, kemudian mulutnya udah makan rumput yang keluar dari perutnya. Berarti anak lembu ini mulutnya bernajis. Terus, nah, dia minum susu dari puting ibunya tadi itu.
Itu kan seharusnya hukum asalnya puting ibunya apa hukumnya? Bernajis. Datang yang punya lembu, dia bawa ember, dia perah susu dari puting induknya tadi itu. Berarti air susunya gimana tuh? Benajis kan gitu. Nah, kenapa orang tadi udah kena mulut anaknya yang benajis, tapi itu semua dimaafkan. Tak mestilah dibasuh dulu puting ibunya tadi. Kalau mau dibasuh, bagus, silahkan aja. Tapi ini dimaafkan. Ini begini ya bahasanya. Oh, berarti nggak usah dibasuh. Kalau mau dibasuh, boleh. Dimaafkan ini kan berarti sempat ada salah ya. Makanya dimaafkan kan gitu. Nah, bahasanya dimaafu. Jadi kalau mau dibasuh ya boleh. Tapi kalau nggak dibasuh nggak apa-apa. Nah, tadi. Gitu. Kalau dia wa al-haqu bihi kalau pada kesempatan Wa al-haqqa. Saya kalau wa ulhiqa itu dan disamakan. Kalau wa al-haqqa itu dan ulama yang tadi berarti Imam Ibnu Sabbagh itu menyamakan. Ya boleh saja al-haqqa, boleh ulhiqa, boleh al-haqqa. Nah, di situ ulhiqa. Nah, itu tadi. Nah, kalau saya lebih cocoknya sepertinya wa ulhiqa. Wa qala Ibnu Salah, dan berkata Al-Imam Ibnu Salah, yu'fa amma tasala bihi syai'un min afwahis sibyani ma'a tahaqquqi najasatihi. Dimaafkan tentang apa-apa yang berhubung dengannya sesuatu daripada mulut-mulut anak kecil ma'a tahaqquqi najasatihi, beserta yakin ada najisnya. Jadi apapun yang kena ke mulut anak kecil, sementara kita yakin mulut anak kecil itu bernajis, mungkin dengan sebab itu yang lalu muntah susu. Apa? Dugal lah. Gumoh bahasa kami. Nah, itu maka semua apa-apa yang kena ke mulut anak itu dimaafkan. Nah, kemudian wa al-haqa, ini baru al-haqa. Wa al-haqa ghairuhu bihim afwahal majanin, dan sebagian ulama yang lain itu menyamakan hukumnya dengan mulut-mulut orang gila. Jadi sama, orang gila ini entah apa-apa dimakannya. Nah, jadi mungkin mulutnya ada benajis, kan gitu. Kadang minum pun dari tempat yang nggak layak. Nah, iya, betul-betul memang udah gila. Jadi kalau seandainya mulutnya itu entah, mohon maaf lah, kena kemana-mana, nah dia mungkin mencium sesuatu atau mengenakan sesuatu dengan mulutnya, itu dimaafkan. Sama kayak mulut anak kecil tadi. Wa jazama bihi Zarkashiyu, dan ini dipastikan hukumnya oleh Al-Imam Zarkashi. Imam Zarkashi menetapkan dengan samanya hukum mulut anak-anak dengan orang gila. Nah, insyaallah itu bisa dipahami. Nah, wa kamayitatin, habis tentang muntah atau yang semisalnya. Begitu juga dimaafkan mayitatin, bangkai. Nah, walau nahwi dubabin walaupun semisal lalat, mimma la nafsa lahu sa'ilatun, dari apa-apa yang tidak ada mengalir darahnya sebenarnya. Maksud nafsa itu ya dam lah, darah. Nah, jadi dimaafkan bangkai hewan yang tidak mengalir darahnya. Khilafan lil Qaffal, berbeda dengan pendapat Imam Qaffal. Pendapat Imam Qaffal bagaimana? Nah, waman tabi'ahu, dan orang-orang yang mengikuti Imam Qaffal, fi qawlihi, pada pendapatnya bi taharatihi, tentang sucinya. Jadi bukan tidak dimaafkan, tapi justru dia itu suci memang. Kalau kita bangkai lalat itu najis, tapi kalau jatuh ke air dimaafkan, kan gitu. Kalau Imam Qaffal tidak. Kata Imam Qaffal bangkai lalat itu suci. Nah, tadi bangkai lalat itu suci. Nah, kenapa dia dianggap suci? Li'adamid damil muta'affin, karena tidak ada darah yang membusukkan, ya. Artinya membusukkan.
Karena tidak ada darah yang membusukkan. Nggak ada darah yang membusuk. Nah, tapi memang agak beda. Makanya kita kalau mau bilang cicak itu tidak mengalir darahnya, di kitab memang iya. Cuma bedanya, kalau lalat mati kan nggak bawa bangkai. Kecoa mati nggak bawa bangkai. Kenapa? Karena nggak ada darah yang membusukkan. Tapi kalau cicak mati, bau bangkai. Meriah. Tapi tetap ya, cicak itu kalau kita ikut kitab, dia tetap dihukumi hewan yang tidak mengalir darahnya. Nah, tak bisa. Karena ini pendapat Imam Qafal, beliau memandang darahnya. Kalau kita kan memandang mengalir atau tidaknya. Itu tadi. Nah, Kamalikin wa Abi Hanifata, sama pendapatnya Imam Qafal ini seperti Imam Malik dan Imam Abu Hanifah. Nah, Naam. Fal mayitatu najasatun, maka bangkai itu adalah najis. Ingat bangkai ya. Bangkai itu apa? Bangkai itu adalah mazalat hayatuha labidakatin syar'iyatin, sesuatu yang hilang hidupnya tanpa sembelihan yang dibenarkan syariat. Sesuatu yang hilang, yang mati tanpa sembelihan yang sesuai dengan syariat. Nah, jadi itulah bangkai. Tidak disembelih atau disembelih tapi tidak sesuai dengan aturan syariat. Nah, teringat yang lalu, kalau nggak salah di sini juga pertanyaan yang saya katakan wallahu alam, saya belum tahu. Pertanyaan dari Pak Isa yang lalu tentang ada orang Islam menyembelih hewan udah putus halkum dan marinya. Nah, kemudian pertanyaannya di situ, datang orang kafir, dilanjutkan. Jadi sempat saya tanya, di mana Pak Isa baca? Di Sabilul Muhtadin. Ada orang baca di situ. Di situ ada bahasa, ada orang menyembelih, orang muslim menyembelih, dan sudah selesai sembelihannya. Kalau sudah selesai itu bukan sekedar putus, tapi udah mati hewannya. Baru disembelih, ya, itu baru boleh. Tapi kalau seandainya masih hidup, dilanjutkan, itu tetap haram. Nah, walaupun sudah putus halkum dan mari. Nah, walaupun sudah putus halkum dan mari. Makanya, kalau seandainya hanya putus halkum mari, belum pasti mati, lalu direndam ayam tuh di air panas, ya kan haram. Harus memang betul-betul mati betul. Barulah direndam di air panas. Makanya tukang ayam kadang kalau dapat borongannya hati-hati. Nah, itu tadi. Jadi di situ ada bahasa dan sudah selesai. Ada tadi. Nah, memang udah mati. Baru dilanjutkan dipotong, kalau itu ya nggak masalah. Nah, hati-hati tukang ayam mati dulu betul. Nah, barulah dimasukkan ke air panas. Jangan masih agak goyang-goyang, masukkan aja ke air panas. Takutnya jadi samar mana yang membuat dia mati. Nah, tadi mana yang buat mati. Nah, tadi. Nah. Kemudian fal maitatu najasatun wa illam yasil damuha, maka bangkai itu adalah najis walaupun tidak mengalir darahnya. Walaupun tidak mengalir darahnya. Sebenarnya ya kalau teorinya itu gampang, nyembelih yang sesuai syariat itu supaya tidak jadi bangkai itu gampang. Putus saja halkum mari, ya sudah. Nah, adapun wadajain yang dua urat yang ada di kanan kiri papan leher itu sunnah. Yang wajib itu hanya halkum dan mari. Nah, nggak boleh terangkat. Nah, kalau terangkat langsung balik lagi nggak masalah. Nah, terangkat langsung balik lagi nggak masalah. Terbalik pisaunya. Udah sempat putus satu, tapi terbalik. Diangkat langsung balik lagi nggak masalah. Atau memberontak kuat hewannya, langsung balik lagi. Ya, memang ukuran langsungnya tuh orf lah. Nah, kalau itu ya nggak masalah.
Nanti di masalah udhiyah lah, itu banyak masalah, mohon maaf bukan udhiyah, zabhah, masalah tentang penyembelihan. Itu akan banyak betul memang permasalahannya. Apalagi kalau baca kitab Sabilal Muhtadin, nah, permasalahannya luar biasa, cukup luas. Nah, yang penting putus halkum mari. Nah, wakada sya'ruha, begitu juga bulunya. Bangkai ini bulunya itu najis. Nah, bulunya najis. Wa azmuha, dan tulangnya itu juga najis. Wa qarnuha, dan tanduknya pun najis kalau dia memang sudah jadi bangkai. Khilafan li Abi Hanifata, berbeda hukumnya dengan Al-Imam Abu Hanifah. Idza lam yakun 'alaiha dasamun, kalau tidak ada di bagian tersebut dasamun, diartikan apa? Lemak. Jadi kalau seandainya tidak mengandung daging seperti tulang, seperti ya gigi, kemudian tanduk, kemudian bulu, itu nggak ada dasamnya. Maka yang seperti itu nggak dihukumi najis di bangkai tadi itu. Nah, kalau menurut Imam Abu Hanifah, tapi menurut mazhab kita najis semua. Jadi kalau nggak mengandung najis tadi, mohon maaf, nggak mengandung lemak, maka dia tidak dihukumi najis dalam mazhab Imam Abu Hanifah. Perhatikan sekali lagi, mazhab Imam Abu Hanifah, ngajinya yang benar nih. Takutnya sempat hilang pula lagi Imam Abu Hanifahnya. Yang dengarnya cuma, berarti yang tak mengandung lemak suci. Nah, ada lembu mati ambilnya sama dia. Nah, tanduknya atau giginya itu tak boleh, tetap najis. Wa afta al-Hafiz Ibnu Hajar al-Asqalani, dan Al-Imam Ibnu Hajar al-Asqalani ulama hadis mazhabnya Syafi'i, akidahnya Asy'ari. Nah, ulama hadis Al-Imam Ibnu Hajar al-Asqalani, di antara kitabnya yang paling masyhur yang kita selalu kenal adalah Bulughul Maram. Nah, tentang hadis-hadis hukum, ahkam, Bulughul Maram. Nah, di Al-Imam Ibnu Hajar al-Asqalani berfatwa bi sihhati salati, sahnya salat, idza hamalal musalli maitata dubabin, kalau ada orang yang salat membawa bangkai lalat. Ada orang salat membawa bangkai lalat, itu sah. In kana fi mahalli yashuqqul ihtirazu anhu, kalau seandainya fi mahallin, di tempat yang sulit menjaga dari bangkai lalat, memang banyak betul lalat. Masya Allah, dia tinggal di dekat TPA, tempat pembuangan akhir, tempat pembuangan sampah. Nah, di banyak betul lalat yang di sekitar kandang ayam. Banyak betul lalat. Jadi sholat kadang terbawa bangkai lalat tadi. Nah, entah terselip di kantong baju, entah terselip di mana lah gitu. Kalau ini dimaafkan. Nah, kalau memang sudah sangat sulit untuk menjaganya. Tapi kalau tempat kita ini tak ada lalat nih, tak terlalu banyak. Lalu sholat tengok ada bangkai lalat, ya diulang. Kalau seandainya seperti itu. Begitu juga sama lah dengan yang lainnya, semut atau yang lainnya. Di sini di syarahannya di kitab I'anatut Talibin bi angka surajid, dan misalnya udah sangat banyak lalatnya, fidalikal mahal, di tempat itu. Nah, kemudian tapi bangkai yang najis itu, ghaira basyarin wasamakin wajarodin, selain bangkai manusia, bangkai ikan, dan bangkai belalang. Kalau ini semuanya suci. Manusia mati kan tak disembelih, berarti kan bangkai. Tapi bangkainya suci. Ikan juga mati tak disembelih. Nah, ikan mati tak disembelih, siapa nyembelih ikan? Halkum mari yang entah mana ada ikan halkum mari? Tak ada ya. Nah, ikan itu tak ada halkum dan marinya. Dan yang ikan itu nih, lehernya bolong sampai ke mulut itu. Kita kalau masuk tuh langsung bolong gitu. Nah, jadi dia tak disembelih.
berarti bangkai. Jarad, nah, belalang juga seperti itu. Nah, iya, jarad itu belalang. Jarad itu masih apa? Oh iya. Dulu yang apa ya? Calon gubernur saingan itu juga. Jarad. Oh, iya. Oh, ini pakai dal. Jarad. Nah. Lihilli tanawulil akhiraini, kenapa dihukumi suci? Karena halal memakan dua yang terakhir, yakni ikan dan belalang. Boleh. Rasulullah bersabda, lana maitatani halalani. Kita punya dua bangkai yang halal, as-samaku wal jaradu, yakni ikan dan belalang. Jadi nggak ada masalah. Nah, untuk masalah ikan, tapi disebut ikan. Nah, itu yang dimaksud ikan itu adalah semua yang hidup di apa? Di laut, di air. Nah, itu semuanya termasuk. Nah, ini aglabiahnya saja. Sama, mau air sungai, air danau, air laut sama. Kenapa disebut ikan saja aglabiah? Aglabiah itu artinya yang dominan. Kalau anak-anak ditanya, apa sebutkan hewan air, kira-kira yang langsung disebutnya ikan, kan gitu. Yaitu aglabiah. Jadi, kalau disebutkan semua nanti terlalu banyak. Jadi udah perwakilan saja yang paling banyak, yakni ikan. Nah, lah kalau manusia kenapa dianggap bangkainya itu suci tidak najis? Wa ammal adamiyu, adapun bangkai manusia, faliqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala, walaqad karramna bani Adam, dan sungguh kami telah memuliakan manusia, baik yang kafir ataupun yang Islam. Orang kafir itu pun suci tetap. Orang kafir itu tidak najis. Nah, maka sangat-sangat salah kalau ada orang di sini, mudah-mudahan tak masuk. Di daerah kami sana ada paham LDII. Nah, yang katanya kalau seandainya orang di luar pahamnya masuk, nah, orang di luar pahamnya itu masuk ke dalam masjidnya, itu masjidnya akan dia siram pakai air 7 kali, salah satunya air campur tanah. Iya, itu tadi. Itu tadi. Kalau di luar pahamnya masuk tadi. Nah, lah kan kita manusia ya, masih hidup lagi. Belum lagi mati. Nah, mati saja suci, apalagi masih hidup. Nah. Air. Jadi pemahamannya agak berbeda, jauh lah berbeda dengan kita, bukan agak. Jauh berbeda dengan kita. Nah, ini maka kalau yang sebenarnya nggak benar, mereka mungkin beranggapan bahwa dikatakan sesungguhnya orang-orang musyrik itu, firman Allah Ta'ala, sesungguhnya orang-orang musyrik itu adalah najis. Tapi itu maksudnya najisnya adalah najis i'tiqad, bukan najis secara hissi, najis maknawi, bukan najis zahir seperti itu. Kenapa? Ini mereka tidak ikuti bahwa Rasulullah itu pernah menangkap seorang mata-mata orang kafir, namanya Sayyiduna, karena ujungnya masuk Islam, makanya saya katakan Sayyiduna Sumamah bin Usal, ketangkap memata-matai orang Islam. Maka sama Rasulullah di mana ditaruh? Di masjid. Dimasukkan ke masjid, diikat di tiang masjid. Ini mohon maaf, kalaulah seperti itu memang dianggap najis, seperti yang mereka amalkan, seperti yang mereka lakukan, disiram tuh pakai, ya Rasulullah berarti kan nyontohin yang nggak benar tuh. Itu tadi, wallahu a'lam lah. Kadang baru baca hadisnya dikit, baru baca satu ayat, tidak didukung dengan yang lain, langsung bikin hukum. Nggak bisa. Beragama tuh nggak bisa begitu. Jangan baca satu ayat langsung, wah berarti orang kafir tuh najis, masuk kita bersihkan. Nah, lah Rasulullah pernah masukin orang kafir ke masjid, diikat di tiang Masjid Nabawi. Udah, untuk apa sembunyi-sembunyi, mata-matai, tengok aja secara jelas apa yang kami lakukan. Di masjid diperhatikan, kegiatan orang Islam segala macam, setelah cukup rasa Rasulullah, dibuka. Sekarang kau mau apa? Apa kata Sayyiduna Sumamah bin Usal?
Dulu tidak ada orang yang paling aku benci melebihi benciku kepadamu, wahai Muhammad. Namun sekarang setelah melihat kalian di masjid, tidak ada orang yang lebih aku cintai selain engkau. Nah, dulu tidak ada agama yang paling aku benci selain Islam. Sekarang tidak ada agama yang paling aku rindukan, yang paling aku cintai daripada Islam. Akhirnya mengucap 2 kalimat syahadat. Tuh. Masjidnya biasa, nggak mewah kali, karpetnya nggak seperti ini, pasir bawahnya. Tapi kegiatan orang di dalamnya sangat-sangat menyejukkan, menenangkan. Nah, nggak ada rebutan-rebutan jabatan jadi BKM tuh nggak ada di situ. Jadi nggak ada yang semisal itulah. Jadi menenangkan betul gitu Masjid Nabawi saat itu. Nah, di saat ditengok begitu masuk Islam Sayyiduna Sumamah bin Usal. Nah, itu menunjukkan kan orang kafir pun nggak najis gitu, apalagi sesama Muslim. Jadi pernah kata murid saya nggak. Jadi betul-betul saya perhatikan Ustaz. Saya coba masuklah ke masjid mereka. Saya keluar, saya intip, betul dipel Ustaz. Bekas tapak kaki saya itu betul dipel. Apakah di semuanya atau di sebagian, wallahu a'lam. Tapi betul lah kata orang itu begitu. Nah, ayo. Nah, kemudian wa qadiyatut takrim, dan tuntutan daripada takrim memuliakan itu alla yuhkama binajasatihim bil maut, bahwa tidak dihukumi najisnya mereka dengan kematian. Jadi nggak dihukumi najis kalau seandainya mereka meninggal dunia, artinya manusia tadi. Nah, ini juga bangkai tapi dia hukumnya suci. Nah, 3 ini saja bangkai yang hukumnya suci. Nah, jadi nggak ada masalah jenazahnya itu masuk ke dalam masjid. Kalau najis ya nggak boleh dimasukkan dalam masjid. Kemudian apalagi yang hukumnya itu tidak disembelih, kesannya tidak disembelih secara syariat, tapi ternyata dia itu dihukumi tetap suci. Wa ghaira saydin, dan tidak termasuk najis pula saydin, hewan buruan, lam tudrak zakatuhu, yang tidak sempat untuk disembelih. Nah, misalnya bagaimana? Misalnya ada orang melepaskan binatang berburunya. Binatang berburunya, biasa kalau orang berburu pakai anjing kan gitu. Dia lepas anjingnya. Nah, kemudian digigitnya lah seekor kelinci. Tapi begitu sampai di depan tuannya, diletakkannya, tengok kelincinya udah mati. Disembelih nggak nih? Tidak. Boleh nggak kelincinya dimakan? Boleh. Kenapa? Karena suci. Loh, kok boleh? Memang begitu aturan perburuan. Rasulullah bersabda, "Idza arsalta kalbaka", apabila kau lepaslah ke anjingmu, wasamaita, dan kau sudah baca bismillah, bismillah, lepas. Nah, kemudian wa amsaka, kemudian dia ambillah hewan tadi, dia gigit hewan tadi itu, wa qatala, dan dia membunuh hewan itu, fakul, silahkan makan, kata Rasulullah. Wa in akala fala ta'kul, tapi kalau hewan itu memakan daripada hewan yang dia buru, fala ta'kul, maka jangan kau makan. Kenapa? Berarti anjingmu belum mu'allam, belum terlatih. Masa dapat kelinci dimakan sendiri? Nah, itu udah nggak boleh. Berarti dia anjingnya, mohon maaf, anjingnya tidak niat berburu. Anjingnya mau makan itu. Tapi kalau seandainya digigit, dilumpuhkan, tidak ada sedikit pun yang dia makan, dia bawa ke tuannya, dia letakkan, nah silahkan dimakan. Nah, tapi kalau tengok udah dikunyahnya sebagian, nah udah nggak bisa. Berarti anjingnya bukan hewan buruan, tapi hewan lapar. Nah, kenapa? Karena dia, nah, itu tadi. Jadi maka nanti di bab tentang sayd wad dabaih, di bab tentang hewan buruan dan hewan sembelihan, bolehnya kita berburu dengan hewan buruan itu syaratnya hewannya harus mu'allam, bukan mu'allim, mu'allam. Nah, mu'allam itu artinya terdidik, terlatih. Kalau mu'allim yang melatih, yang mendidik. Nah,
Jadi hewannya harus, kalau istilah kalbun mu'allam, kami dulu ingat waktu belajar dulu. Baca nih, kalbun mu'allim loh. Anjing yang mengajar, itu enggak. Jadi mu'allam itu isim maf'ul, anjing yang diajari. Apa ciri-ciri anjing yang sudah terlatih, yang sudah terajari dengan baik? Kau suruh lari, dia lari. Kau suruh berhenti, dia berhenti. Kalau dia dapat hewan buruan, tak dimakan untuk dirinya sendiri. Nah, itulah. Nah, kalau sempat dia gigit kelinci, begitu diambil tak dilepas dari giginya, rebutan sama tuannya. Nah, itu berarti belum terlatih. Nah, itu nggak boleh dimakan, kata Rasulullah. Nah, Masalah hukum miaranya tetap malaikat tetap kalau di rumah ya. Tapi kalau di tempat lain dia pelihara anjing itu ya nggak masalah. Jadi kalau tak sempat diburu itu seperti itu. Begitu juga lah untuk hewan-hewan yang tidak dikuasai untuk disembelih. Nanti di bab penyembelihan, hewan yang tidak kuasa kita untuk menyembelihnya, misal, nah mau dipotong lah kambing nih, mengamuk, lari sana sini, tak ada yang bisa menguasai. Karena kencang betul, akhirnya ditombak sama seseorang. Kena lehernya mati atau kena perutnya mati, kena bagian mananya pun ternyata mati, halal lah itu. Nah, itu istilahnya hewan galak, hewan yang kabur, unta. Nah, bismillah tetap sunnah dalam mazhab Syafi'i, itu tetap sunnah. Tidak sampai wajib. Wajanini mudakati mata bidakatiha, dan janin hewan yang disembelih yang mati dengan sembelihannya. Ada lembu lagi bunting, disembelih lembu bunting nih, dibelah perutnya, ada anak di dalam perutnya yang sudah mati, maka itu pun halal. Kan kesannya nggak disembelih, tapi itu halal, itu suci, silahkan dimakan. Nah, jadi inilah hukum-hukumnya. Kalau seandainya kita mau bahas bangkai, ini beberapa yang tidak termasuk dalam bangkai. Ada yang termasuk bangkai najis tapi dimaafkan. Ada yang tidak termasuk bangkai, atau bangkai mohon maaf tapi tidak termasuk najis. Nah, ini yang tidak termasuk najis yang 3 ini, sama yang beberapa tadi kita bahas. teringat tentang induknya disembelih terus anaknya dalam perut mati, tidak ada didikan lagi. Apakah terus tak gerak ke sana, akhirnya udah sembelih tapi masih main lagi. Kalau seandainya harakatul madbuh, habis disembelih anaknya masih hidup tapi hidup menjelang mati, istilahnya harakatul mazbuh, maka itu halal. Tapi kalau masih ada hayah mustaqirahnya, setelah emaknya disembelih, hidup anaknya masih kuat, bukan gerak menuju mati, nah maka ini dianggap sebagai hewan yang harus disembelih sendiri. Nah, bukan dianggap mati karena sembelihan induknya. Nah, itu tadi. Jadi ini insya Allah kaji kita malam hari ini. Wa yahillu akludu di ma'kulin ma'ahwin, insya Allah akan datang.